Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya Pak Tamaji menyampaikan materi IPA bagi kelas 7A dan kelas 7B. Tapi mengingatkan kembali anak-anak, jangan lupa anak-anak sebelum pelajaran dimulai untuk berdoa lebih dahulu agar di dalam menerima pembelajaran nanti anak-anak bisa baik dan bisa mengerti melihat tayangan video Pak Tamaji ini. Lanjut anak-anak ya. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Tamaji memberikan materi tentang besaran dan satuan. Tujuan pembelajaran setelah anak-anak memperhatikan tayangan video, yang pertama mengetahui arti pengukuran, yang kedua mempelajari macam-macam besaran, yang ketiga mempelajari alat ukur panjang, massa, waktu, dan volume. Lanjut anak-anak materi. Nah ini sebelum kita menyampaikan suatu materi, di sini ada contoh. Ada dua alat contoh, alat ukur dan penggunaannya. Satu adalah menimbang berat badan, yang kedua mengukur tinggi badan. Lanjut anak-anak ya. Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai satuan. Contoh, pengukuran meja panjang 1 meter, massa berat 2 kg, berjalan kaki ke sekolah dalam waktu 10 menit. Pengukuran selalu ada dua hal. Yang pertama ada nilai, yang kedua satuan. Berikutnya anak-anak. Nah ini salah satu contoh. Panjang pensil 16 cm. Panjang itu sama dengan besaran. Sedangkan sentimeter itu adalah satuan. Jadi bahwa setiap pengukuran itu ada dua hal, yaitu besaran dan satuan. Berikutnya anak-anak ya. Nah, besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contoh panjang, massa, waktu, dan lain-lainnya. Sedangkan satuan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contoh, tinggi badan Andi 90 cm. Ini jadi besaran dan satuan ini harus sama. Kalau panjang berarti satuannya bisa sentimeter atau meter. Massa satuannya bisa kilogram atau gram. Waktu bisa satuannya sekon atau detik atau jam. Ya anak-anak ya. Berikutnya. Nah ini besaran pokok. Jenis-jenis besaran. 1 besaran pokok dan 2 besaran turunan. Di mana anak-anak bahwa besaran pokok itu adalah besaran yang bisa diukur atau ditetapkan secara internasional. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kita ambil contoh. Nah ini. Jadi besaran yang satu sudah ditetapkan ya. Atau secara internasional. Contoh ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Satuannya panjang berarti meter, massa berarti kilogram, waktu apa nana? Sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat adalah satuannya mol. Itulah yang disebut dengan besaran pokok. Lanjut anak. Nah ini besaran turunan.
besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh, kecepatan satuannya meter per sekon, massa jenis kilogram per meter kubik, luas satuannya meter persegi, volume satuannya meter kubik, gaya satuannya newton, energi satuannya joule atau newton per meter. Nah, itu adalah besaran turunan. Lanjut lanjut adalah alat ukur. Alat ukur yang disampaikan Pak Tamaji adalah alat ukur panjang. Mengenal alat ukur panjang apa aja Nana? Itu ada penggaris, jangka sorong, meteran, mikrometer sekrup. Nah, ini adalah alat-alat ukur yang sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak mengukur sesuatu yang panjang ini harus alat ukurnya sesuai. Ya, ini ada bermacam-macam, ada 4 macam alat ukur. Lanjut, alat ukur massa. Alat ukur massa di sini ada berapa anak-anak? Waduh, banyak 6 ya. Ada neraca hos, ada neraca dua lengan, ada neraca pegas, ada timbangan berat badan, ada neraca analog, ada neraca digital. Insya Allah mungkin anak-anak semua ini sudah diketahui alat ukur massa ini. Biasanya pedagang-pedagang ya, toko emas ini menggunakan alat-alat ukur. Apalagi anak-anak tidak asing lagi yaitu timbangan berat badan. Ini adalah alat ukur massa. Saya lanjutkan anak-anak ya. Nah, sekarang alat ukur waktu. Apa alat ukur waktu ini? Ada jam digital, ada stopwatch, terus ada timbangan pasir, ada arloji. Nah, ini alat-alat ukur yang sering kalian jumpai juga di masyarakat, di rumah kalian itu banyak sekali. Dan semuanya adalah sesuai dengan penggunaan alat ukur. Berikutnya alat ukur suhu. Nah, suhu kalian ya, termometer klinis, pengukur suhu digital ya. Ini ada alat ukur suhu air raksa, ada termometer air raksa, ada termometer ruangan. Nah, ini ada 4 ya. Jadi ada termometer klinis, pengukur suhu digital, termometer ruangan, dan termometer air raksa. Semuanya ini digunakan untuk mengukur suhu. Lanjut anak-anak ya. Nah, alat ukur volume. Nah, apa aja alat ukur itu? Menggunakan gelas ukur. Jadi berapa volume air? Nah, itu menggunakan gelas ukur. Lanjut. Nah, ini satuan baku. Satuan baku itu apa? Satuan yang standar atau satuan yang diakui secara internasional. Ada yang disebut dengan SI atau tadi Pak Tamaji bilang besaran pokok. Jadi meter, sekon, ampere itu termasuk besaran pokok atau disebut satuan baku. Nah, ini. Sedangkan ada satuan yang tidak baku. Apa yang dimaksud satuan tidak baku anak-anak? Satuan yang bukan standar karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Contoh jengkal, hasta, ya depa. Nah, antara hasta, jengkal, depa satu orang dengan orang yang lain anak-anak tidak sama. Maka pengukuran yang tidak sama inilah yang disebut dengan satuan tidak baku. Ya, lanjut ya. Nah, alhamdulillah anak-anak ya. Pada akhir pembelajaran Pak Tamaji pada pagi hari ini dengan syukur alhamdulillah dengan materi yang saya berikan pada hari ini mudah-mudahan anak-anak bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Setelah itu pesan Pak Tamaji, kerjakan soal atau evaluasi ini. Yang pertama,
Sebutkan 5 macam benda di sekitar rumah kalian. Jadi di rumah kalian kan banyak benda-benda anak ya. Itu kamu sebutkan. Ya, terserah benda apa saja. Kemudian amati benda tersebut dengan indramu. Lakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku. Artinya, kalau kalian menentukan satu benda di rumahmu, terus kamu ukur. Sebutkan yang bisa diukur dan sebutkan yang tidak bisa diukur. Itu contoh tadi ada jeruk ya. Jeruk ini bisa enggak diukur? Oh, bisa. Jeruk ini kalau kalian iris menjadi 2 bagian, bisa diukur berapakah luas jeruknya tadi, luas lingkaran jeruknya ya. Tapi yang tidak bisa diukur apanya? Warnanya. Nah, warna jeruk tidak bisa diukur. Masa jeruk bisa diukur enggak? Bisa ya. Masanya bisa diukur, luasnya bisa diukur, jari-jarinya bisa diukur. Yang tidak diukur bisa diukur atau pengukuran yang tidak baku adalah mungkin warna jeruk, manisnya jeruk ya. Nah, ini tidak bisa diukur. Itulah satu contoh. Oleh karena itu kepada anak-anak sebutkan 5 saja macam-macam benda yang ada di sekitar kalian. Terus sebutkan mana bagian-bagian yang bisa diukur dan mana bagian-bagian yang tidak bisa diukur anak-anak. Lanjut ya. Nah, soal yang nomor 2, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya masing-masing 5 contoh saja. Jadi tadi ada besaran pokok misalkan panjang, satuannya apa tadi anak-anak? Meter. Nah, sebutkan besaran pokok yang lainnya. Misalkan panjang meja, satuannya apa? Meter. Berarti panjang termasuk besaran pokok. Sebutkan yang lain. Besaran yang tidak bisa yang termasuk bukan besaran pokok atau disebut besaran turunan. Contohnya apa anak-anak? Ayo. Volume, jadi volume air pada gelas misalkan. Nah, volume itu adalah termasuk besaran turunan. Itu kamu sebutkan yang lain di rumah kalian. Yang ketiga, sebutkan kegunaan alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing 5 contoh. Misalkan mengukur berat badan, nah, dengan timbangan badan atau dan lain sebagainya ya, atau waktu menggunakan arloji. Tadi itu adalah contoh alat ukur yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong anak-anak sebutkan 5 contoh yang lainnya. Mungkin itulah Pak Tamaji pada pagi hari menyampaikan materi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat anak-anak semuanya dan juga bisa menambah ilmu yang lebih baik. Semangat anak-anak ya. Semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.